Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-waliyil maula. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap warga, aparatur pemerintah, para RT, segenap jajaran RW, akhasul khusus Bapak Lurah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali mudah-mudahan duduknya kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai duduknya orang-orang yang kelak akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah riwayat Asy-Syaikh Ali As-Sobuni, beliau adalah seorang doktoral, guru besar ilmu tafsir di Mekah Al-Mukarramah. Salah satu buah karyanya Fi Kunujis Sunnah, beliau mengatakan, Inna lillahi malaikatan yatlubuna majalis dzikra. Allah Subhanahu wa taala memiliki sekelompok malaikat, yang mana malaikat ini mencari-cari, menjelajahi tempat-tempat yang mana di tempat tersebut ada pengajian, itu lempengnya. Tempat tersebut dibacakan zikir, dibacakan Quran, berbicara pentingnya iman amal soleh, pentingnya ngingetin hari akhir. Ternyata bukan Bapak Lurah saja yang punya tim ahli. Allah Subhanahu wa taala pun punya tim ahlinya. Ada malaikat khusus yang mana malaikat ini tugasnya hanya nyari-nyari tempat yang ngaji. Bila mana malaikat sudah menemukan sekelompok orang-orang yang lagi kongko, yang lagi duduk, yang lagi kumpul, judulnya mah ngaji. Tetapi nggak semuanya ngaji sih. Ada yang lagi ngopi, ada ya? Iya, mau ngapa-ngapa gitu. Kan namanya juga orang itu beda-beda. Judulnya mah itu tempat, pokoknya mah orang datang ke sana mau ngaji. Bila mana malaikat menemukan, maka malaikat langsung lapor kepada Allah. Ya Allah, saya menemukan di sebuah tempat kelurahan Jatisari RW 10, tepatnya di RT 4 ya, 4 ya. Iya. Di sana lagi pada ngaji, membaca kalimah thayyibah, membicarakan pentingnya ilmu dan amal soleh. Gitu kata malaikat. Apa kata Allah? Ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum. Hei malaikat, saksikan bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Oh, kalau ada pengajian mah gloyok bae. Enggak usah diundang-undang, ilok pengajian diundang. Iya, pengajian mah diundang kagak diundang. Datang aja orang yang butuh kita. Emang RW butuh? RW? Dah. Bapak RW mah agen doang, calok. Iya, tukang goyok-goyok doang, rame-ramein. Tapi palanya gede juga beliau. Bila mana ada pengajian, malaikat lapor, Allah Subhanahu wa taala nyautin, ishhadu anni qad ghafartu lahum. Saksiin bahwa aku telah mengampuni mereka. Maka orang yang duduk di pengajian, di majlis taklim, niatnya libtigha'i mardatillah, insyaallah pulangnya bersih tanpa membawa dosa. Alhamdulillah. Tuh, Pak. Malaikat nanya, ya Rob,
Wa fihim naimun, di tempat yang ngaji itu ada yang ngaji, ada yang tidur. Yang tidur. Yang tidur gimana itu dapat ampunan juga? Wa fihi nasi, di tempat itu pun ada yang lalai juga, yang ngaji, yang enggak ngaji mah ngaji. Namanya atuh tempat kan beda orang, beda karakter, Pak. Bagaimana mereka dapat ampunan juga apa tidak? Kata Allah, al jalisu ma'al julasa, orang yang duduk bakal sama mendapatkan teman duduknya. Bila mana teman duduknya pakai minyak wangi, temannya kebauan wangi. Bila mana temen yang ngerokok, dia walaupun udah ngerokok bakal kebauan asap. Bila mana memang duduk hadirnya ngaji, walaupun lalai, walaupun ngapain sini ya tadi, dapat aja, dapat pahalanya. Kenapa? Dalam satu wadah, dalam satu niat lillahi. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Mutiara Hikmahnya menyampaikan, utlubud du'a wad da'wah fa antumu kullukum la yadri aina du'aan yustajab. Minta doa kepada siapa aja, karena kita enggak tahu doa mana yang diijabah. Kita minta doa sembarang aja, Pak, karena kita enggak tahu doa yang mana yang diijabah. Wa fi kulli arba'in waliyun yustajabu doa. Bila mana ada sekelompok manusia lebih daripada 40 orang, ini ada 40 nggak ya? Lebih. Di sana ada seorang wali kekasih Allah yang mengangkat tangannya langsung diijabah oleh Allah. Mungkin itu adalah orangnya Bapak Agus Jack, umpamanya begitu. Padahal dia mah ngangkat tangannya juga, ya ilah. Kita kan nggak tahu. Di antara 40 orang itu pasti Rasul yang ngasih tahu. Artinya adalah bila mana doa munajat kita, maka dianjurkan adanya walimah begitu. Kita tuh butuh doa orang. Maka lebih dari 40 orang mendoakan doa yang didoakan, di sana ada wali yang diijabah doanya. Maka 40 orang lebih ini doa-doa kita ke bawah karena doa beliau yang diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu buah karya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani disebutkan dalam buku ataupun kitab namanya Nasaihul Ibad, sab'atun yudilluhum yawma dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan karakter manusia yang bakal diberikan keistimewaan kelak di hari kiamat. Diberikan perlindungan yang mana tidak ada perlindungan kala itu selain perlindungan Allah. Di padang mahsyar, riwayatnya datarnya 1000 tahun, nanjaknya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun. Saat itu manusia jarak antara kepala dan mataharinya hanya seukuran 1 tumbak. Jaraknya cuma 1 tumbak. Sekarang saja kita jaraknya ribuan juta kilometer, panas, apalagi kalau bukan tanpa pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah. Nanti di padang mahsyar ada yang mandi keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya selutut, ada sepinggang, ada yang keringatnya kelelep, tergantung amal perbuatannya. Ada yang jalannya ngesot, ada yang jalannya naik odong-odong, ada yang jalannya super kilat, ngedip nyampe kemana baik, ada, tergantung amal perbuatan. Ada 7
yang mana 7 orang ini adalah orang VVIP, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang diberikan oleh Allah. Al-awwalu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih bocoran siapakah 7 golongan yang akan diberikan keistimewaan. Yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin adil bijaksana. Imam Ahmad bin Hambal, beliau meriwayatkan, bila mana kita memiliki 1000 doa, maka pinta dari 1000 doa itu 1 doa saja yang diminta supaya diijabah oleh Allah. Doanya apa? Minta pemimpin adil bijaksana. Kalau pemimpin kita adil bijaksana, yang enak siapa Pak? Rakyat. Enak siapa? Warganya. Warganya enak, masyarakatnya enak, rakyatnya enak, bawahannya. Karena atasannya adil bijaksana. Ada satu kisah riwayat. Dahulu ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, saat itu adalah masa Islam puncak-puncak kemenangannya. Hingga Islam pada saat itu sudah membentang ke Eropa. Bizantium sudah kalah, Romawi sudah kalah pada saat itu. Sehingga negeri-negeri yang dulu dikuasai oleh orang-orang Romawi dan Persia dikalahkan oleh Islam, direbut oleh Islam, dikuasai oleh Islam. Dikirimlah para sahabat untuk menjadi gubernur di tempat-tempat tersebut. Di antara gubernur yang diangkat menjadi pemerintah pada saat Khalifah Umar bin Khattab adalah sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As menjadi gubernur di kota Baghdad di Mesir. Suatu ketika Amr bin As, dia seorang gubernur, mau melebarkan, merenovasi masjidnya. Singkat cerita, Amr bin As mau merenovasi total, membangun ulang masjid di Baghdad pada saat itu. Terkendala pelebaran masjid di Baghdad tersebut karena di tetangga masjid ada satu rumah yang kagak bisa dibebasin, kagak mau digeser. Ternyata usut diusut, tetangga masjid yang akan dilebarin itu mereka enggak doyan ke masjid, enggak pernah ke masjid, karena memang tetangganya adalah yang punya rumah orang Yahudi. Amr bin As pada saat itu mengerahkan kepada bawahannya, udah kusur ratain, begitu katanya. Oh Pak, yang namanya pemimpin kudu bijaksana, harus komunikasi. Walaupun ini orang Yahudi, manusia apa bukan? Manusia, tetap kudu dimanusiakan, kudu diorangin, dilayakkan manusia selayaknya manusia. Mereka pun punya hak sama. Enggak bisa seperti itu. Ketika perencanaan rumahnya akan roboh, akan diratakan karena kepentingan pemerintah, gubernur yang turun tangan, Masya Allah. Gubernur lawan rakyat, wah ilaha illallah. Pada saat itu orang Yahudi lapor langsung dari Baghdad, lapor langsung ke Madinah, ngadap Sayyidina Umar, jalan kaki pada saat itu. Zaman tersebut ojol belum ada. Jalan kaki itu orang Yahudi mau ngadu, mau protes, rumahnya sembarangan digusur-gusur baik. Walaupun niatnya untuk ngebangun masjid. Lapor langsung Yahudi ini menghadap Umar bin Khattab. Nyari-nyari itu orang Yahudi, nanya ke orang-orang, di mana khalifah Islam, di mana presiden orang Islam. Ditunjukin, tuh presiden orang Islam, khalifah yang namanya Umar bin Khattab, Nuh, yang lagi tiduran di bawah pohon kurma. Itu katanya. Nyamperin tuh orang Yahudi,
Anda adalah khalifah pemimpin umat Islam. Betul, apakah Anda yang bernama Umar bin Khattab? Orang Yahudi ini kaget. Seorang presiden ternyata bukan duduk di singgasana, duduknya di atas tikar biasa di bawah pohon kurma. Umar bin Khattab pada saat itu kedatangan tamu orang Yahudi. Kira-kira terima nggak Pak? Kira-kira diterima, namanya warga tuh. Mau warganya lama, mau warganya baru, mau warganya janda kembang, diterima baik semuanya. Namanya pemerintah mah atasan, kagak boleh milih-milih bawahan. Rakyat sama baik, masuk baik, namanya semuanya kudu baik diayomin. Masuk ke rumah Umar bin Khattab. Sebelum masuk ke rumah ditanya oleh Umar bin Khattab, urusan pribadi, urusan pemerintah. Umar bin Khattab tuh, kalau urusan pribadi, saya tidak akan menggelar karpet. Saya tidak akan menyalakan daripada lampu. Kenapa? Karpet inventaris pemerintah. Lampu minyaknya dari pemerintah. Kalau urusan pribadi, saya tidak akan menggunakan inventaris negara. Umar tuh, itu mirip kayak orang sebelah saya. Jadi enggak sembarangan, ini urusannya urusan pribadi, urusan pemerintah. Kata Yahudi, ini urusan tentang kenegaraan, genting. Oh ilah, langsung gelar karpet siluman, nyalain langsung lenteranya, duduk. Ditanya, Bapak dari mana? Baghdad. Waduh, jauh banget ini. Jauh-jauh dari Baghdad ke Madinah, mau ngapain yang protes? Protes itu. Mirip kayak orang ke istana. Kira-kira masuk nggak ke istana? Rumahnya Pak RW nih, istana ke Bogor. Masuk nggak kira-kira? Insya Allah masuk ke Bui. Kita tanya dulu. Ini orang Yahudi namu ke presiden, langsung gelar karpet. Ada apa masalahnya? Masalah apa yang perlu saya bantu? Kata Yahudi ini ngadu, jika Anda adalah khalifah umat Islam, saya walaupun berbeda agama keyakinan didolimi oleh gubernur Anda. Kenapa, emang urusannya bagaimana urusannya? Tar dulu, yang beli ambak. Ceritanya gubernur Anda yang bernama Amr bin As mau membangun masjid, diluasin masjidnya di samping masjid rumah saya. Walaupun saya enggak ke masjid, beda agama, jangan main runtuh-runtuhin. Mau apa? Ngobrol. Ngadu ke pemerintah Sayyidina Umar. Oh begitu. Bagaimana urusannya? Dirubuhin rumah saya. Lapor Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ngambil penjaganya. Penjaga sini. Ambil di belakang. Diambil apa? Suruh ngambil tulang unta. Tulang unta diambil. Tulang unta diambil, diserahkan ke orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Syekh jauh-jauh dari Baghdad ke Madinah dibawa, dikasihin tulang. Ini orang dari Yahudi dari Baghdad ke Madinah mau protes, minta solusi, malah dikasih tulang onta di Baghdad juga berserakan, banyak kali kagak usah kesini jauh-jauh. Kata Umar bin Khattab, sini tulang ontanya dipegang sama beliau, dibawa pedangnya langsung ditulihkan, set, di tengah-tengah tulang unta itu ada garis lurus pedangnya Umar bin Khattab. Kata bin Khattab, bawa ini tulang kasihkan ke gubernur Umar bin As. Sepanjang jalan itu orang Yahudi jauh-jauh dari Baghdad suruh dikasih tulang onta, ilok atau dikasih kali bedah rumah begitu, kita gitu selama dikasih tulang onta. Sepanjang jalan tujuannya apa begitu? Sampailah cerita itu Yahudi membawa tulang onta dari Khalifah Umar bin Khattab, diserahkan. Ya Amr bin As, wahai gubernur Baghdad, saya sudah menghadap pusat Madinah, ngadep Khalifah Umar bin Khattab. Kata bin As, ngapain pusat baik? Ada pesan dari Khalifah Umar bin As, dari Umar bin Khattab. Apa pesannya?
disodorin orang-orang Yahudi, dikasih tulang onta yang diamanatkan dari Umar bin Khattab. Ketika tulang unta dipegang oleh Amr bin As, dilihat ada garis lurus di sana. Apa yang terjadi? Amr bin As langsung keringet dingin gara-gara baru itu tulang unta. Tuh, Pak. Apa tandanya? Ketika tulang dipegang oleh Amr bin As, ada satu garis lurus. Set. Maknanya adalah adillah, luruslah seperti garis ini. Kalau tidak lurus, engkau akan dipecahkan oleh pedang saya. Gitu bahasanya, Pak. Setelah itu tulang onta dipegang oleh Amr bin As, langsung negor. Ente sih pusat. Lapor, ngobrol dulu sama saya, mana? Saya kan gubernur ente, kenapa langsung pusat, ribet urusannya begini. Oh, Pak, gara-gara main pusat baik. Jadi kalau ngapa-ngapa, lihat koordinasi siklus komunikasi dengan pusat baik. Warga ke RT ke RW ke, jangan langsung warga lurah, pusat baik. Lurah ada waktunya, ya. 24 jam komplain dulu. Wah, ini mah Amr bin As ini mah. Ada koordinasi, ada siklusnya. Di mana wadah yang perlu disikapi, mana urgen yang perlu dipresentasikan, mana yang didahulukan, semuanya ada koridornya. Amr bin As ketika diberikan pesan oleh Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Rumah si Yahudi yang telah dirubuhkan langsung diganti bagus. Gara-gara ente nih saya tegur sama pemerintah pusat baik. Gara-gara engkau memberikan protes kepada Umar bin Khattab, saya harus membangun kembali rumahmu 10 kali lebih bagus daripada sebelumnya. Kata Yahudi, emang kenapa kudu begitu? Dalam agama Islam, bila mana orang berbuat baik, maka kudu dibalas baik. Gara-gara kebijakannya Amr bin As, gara-gara kemaslahatannya Amr bin As, gara-gara adilnya Amr bin As, tidak semata-mata sekonyong-koyong otoritas punya pejabat kekuasaan. Apa yang terjadi? Yang akhirnya orang Yahudi ini terpincut hatinya, luluh hatinya, lunak hatinya di depan Amr bin As. Ya Amr bin As, ishadu annahu la ilaha illallah. Di depan Amr bin As itu Yahudi masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara sikap bijaksana seorang pemimpin. Alhamdulillah. Oh, Pak. Maka tidak aneh bila mana 7 golongan yang akan diberikan naungan yang saat itu tidak ada nama perlindungan di hadapan manusia siapapun, tidak ada super power kecuali perlindungan Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil bijaksana. Apakah itu di tempat kerja, di kantor, tingkat masyarakat, RT, RW, semuanya yang diberikan amanah oleh Allah, jadikan itu tiket untuk menggapai keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Boleh jadi amanah itu adalah wasilah settingan Allah supaya kita menjadi hamba yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Kita doakan para RT segenap RW 10, Bapak RW Suhamad yang telah membina, membimbing, melaksanakan program-program kemaslahatan untuk warga Peridamon Green Hill.
khususiyah Bapak Lurah yang sudah menjabat baru 3 bulan, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dukungan semua pihak, doa dari kita semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, diangkat derajat, dihindarkan bala dan malapetaka. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.